50.000. Nah, ini yang perlu Anda ketahui. Alhamdulillah kita cari-cari donasi, minta ke sana, minta ke sini, sehingga Bapak Ibu atau kita ini mendapat subsidi sekitar 200.000 per orang. Maka dari itu Bapak Ibu cuma kami bebani, bukan kami bebani ya, untuk kita semua itu 50.000 itu mungkin untuk tiket masuk ke lokasi wisata. Jadi bukan karena wisatanya cuma 50.000, tidak. Kalau di total 250.000 lebih per orangnya. Nah, ini kan ada yang salah pengertian, dikira cuma bayar 50.000, kaosnya 10.000 dan sebagainya. Itu ya yang pertama. Yang kedua, masalah rekreasi ini tujuannya kita tuh cuma untuk ya temu kangen aja lah, sambil jalan-jalan, lama tidak ketemu, mau selfie dan sebagainya. Karena lokasinya itu memang ya seperti di Kaliurang itu aja. Jadi melihat pemandangan gunung, keindahan gunung dan sebagainya dan sebagainya. Jadi jangan dikira kita sebagainya. Yang penting kita bisa kumpul-kumpul, seneng-seneng, silaturahmi, selfie silahkan. Karena lokasinya memang bagus untuk selfie ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sampai di sana jangan mengeluh lah, kasihan panitia nanti ya. Sudah dicarikan ke sana kemari. Di Temanggung itu sebetulnya banyak lokasinya, tapi karena pesertanya ini sudah masih TK, jadi saya takut kalau main-main gunung tidak kuat. Jadi cuma 2 lokasi itu aja yang bisa kelewatan jalan raya ya, jadi bisa dilalui bis itu. Yang lainnya tidak bisa dilalui bis. Jadi kalau Anda misalnya mau cari lokasi yang baik di Temanggung itu cuma sampai di Latihan, nanti sekitar 5 kilo lagi naik lagi ke gunung, melihat itu danau ataupun gunung itu kita bisa. Nah, tapi kalau kita ini yang disuruh naik ke situ ya mungkin tidak sampai di tujuan, di tengah jalan sudah menggeh semua ya. Maka dari itu Sinsu ya, Sindoro Sumbing ya. Jadi lokasinya itu di antara Gunung Sindoro dan Sindoro Sumbing ya. Nah, lokasinya di sini. Yang satunya itu juga di pinggir jalan yang namanya si Gandul, itu cuman jembatan kaca itu sebetulnya. Tapi di sana kalau kita berangkatnya kesiangan sudah nggak ke tempat, nggak bisa dapat tempat ya, karena penuh sekali, sedangkan lokasinya kecil. Maka dari itu besok itu kita usahakan kita berangkat jam 7 dari sini ya. Jadi yang jam 7 belum sampai sini, maaf kami tinggal ya, betul ya. Itu jadi kita supaya kita mengejar si Gandul itu yang kloter pertama bisa masuk ke lokasi Sinsu ke si Gandul itu. Karena kalau sudah jam 8, 9 jam 9 ke atas luar kota sudah pada antri di situ semua. Nah, itu sekali lagi saya weling, mohon bisa datang sebelum jam 7 ya. Karena kita di sini juga masih menata tempat duduk, juga membagikan sarapan pagi. Alhamdulillah ini ada ya sarapan pagi ya Pak ya. Gitu ya. Jadi nanti untuk pulangnya sini kira-kira setuju sebelum maghrib atau sekitar setelah maghrib ya. Kalau saya sebelum maghrib sudah sampai sini ya, supaya tidak kemalaman. Yang rumahnya Bantul, Gunung Kidul dan sebagainya masih terjangkau, dan mungkin juga turun hujan. Itu pokoknya kalau membawa rombongan lansia ini harus banyak pertimbangan ya, tidak segampang kalau kita membawa masih SMP SMA itu. Nah sekali ya, saya kira itu. Ada yang ditanyakan sedikit aja? Tidak ada. Matur nuwun Mas Nut atas pengumuman yang disampaikan kepada para pensiunan yang akan ikut rekreasi.
Kita lanjut ke acara yang keempat adalah pengajian inti oleh yang terhormat Ustadz Insinyur Haji Munifi Bakran Idris MS Ikatan Arsitektur Indonesia. Beliau ini adalah bapak beliau adalah guru saya di PHIN, guru fikih. Nah ini fikihnya berbahasa Arab dulu ya. Kalau nggak bisa memahami juga kesulitan. Saya sempat ke rumah beliau dulu di Gerjen 29 waktu itu Mas Moniki masih di mahasiswa S1 di UGM, saya masih kelas 1 atau kelas 2 di PHIN itu. Sampai yang terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim khatamal anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya dengar toh meskipun saya pakai masker. Iya toh? Oh ya. Ya cepat. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, marilah pertama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, barokahnya, karunianya, hidayahnya, dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya ini, sehingga di pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa bersilaturahim, bisa bertolabul ilmi di tempat ini. Artinya apa? Saya hakul yakin yang hadir di sini tentu masih dijaga keimanan dan ketakwaannya oleh Allah. Tentu masih mendapatkan hidayah dari Allah, dan saya hakul yakin yang hadir di sini tentu dalam kondisi yang sehat walafiat. Itu merupakan suatu nikmat karunia dari Allah yang tiada tara besarnya, yang mestinya kita senantiasa selalu mensyukurinya. Maka saya teringat ya di dalam surat Ibrahim 7, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Biasanya ustadz itu hanya langsung la in syakartum la azidanakum, wa ta'adzana itu tidak pernah disebutkan, padahal itu penting sekali. Itu artinya Allah mengumumkan, wa ta'adzana rabbukum, Allah mengumumkan. Jadi yang namanya pengumuman itu pasti sesuatu yang penting. Nah, orang penting nggak bakal diumumkan oleh Allah, tapi itu nggak pernah disebutkan, hanya langsung la in syakartum la azidanakum wa ta'adzana rabbukum. Allah mengumumkan atau Allah memberikan maklumah. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, niscaya Allah akan menambahi dengan kenikmatan yang lebih banyak lagi. Tapi siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, kata Allah, sungguh azabku atau siksaku amat sangat pedih. Nah, itulah pengumuman penting sekali ya. Di dalam hadis qudsi juga Allah berfirman di dalam hadis qudsi, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai falyakhruj min tahtis samai wal yatlub robban siwaya. Siapa orangnya yang apabila aku beri kenikmatan tapi tidak syukur kepadaku, dan siapa yang aku beri cobaan, ujian, tapi dia tidak sabar menanggung cobaan dan ujian dariku, fal yakhruj min tahtis sama, keluarlah dari kolong langitku ini,
wal yad'alub robban siwaya, dan carilah Tuhan lain selain aku. Itu artinya Allah benci banget kepada hamba-hambanya, kepada kita semuanya ini apabila diberi nikmat tidak pernah syukur, apabila diberi cobaan ujian tidak pernah sabar. Kita diusir dari bumi ini, kolong langit itu bumi, dan kita disuruh cari Tuhan lain selain Allah. Oleh karena itu marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, kita berusaha, berupaya, berikhtiar untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar ahli syukur dan ahli sabar. Bapak, Ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, ya, kita tidak terasa ternyata kita itu sudah 2,5 tahun ya kena pandemi, hampir jalan ke 3 tahun ya pandemi. Pandemi itu merupakan suatu musibah, ya, musibah dari Allah. Ya. Musibah itu macam-macam. Yang pertama bisa musibah itu peringatan Allah, bisa musibah itu ujian atau cobaan Allah, bisa musibah itu azab Allah. Saya pribadi ya, yang namanya COVID-19 itu adalah azab Allah. Karena apa? Ciri-cirinya azab Allah itu, kalau musibah itu besar sekali, menelan banyak korban nyawa, jiwa, dan waktunya lama, itu COVID. Coba berapa juta ya, seluruh dunia itu yang pada mati kena COVID-19 sampai sekarang masih ya. Jadi kalau saya juga teringat ya, kalau terjadi musibah atau azab Allah itu, kita itu harus introspeksi ya, dalam benak kita itu bertanya, apa uripku iki wis bener ya, hidup kita ini apa sudah benar apa belum ya, kok Allah menurunkan azab seperti ini. Karena banyak ulama yang mengatakan terjadinya azab apa itu karena apa? Karena hidup kita ini belum benar. Hidup yang benar itu seperti apa? Hidup yang benar itu seperti yang dikehendaki oleh Allah. Makanya tema yang diberikan kepada saya untuk pengajian ini adalah hidup yang barokah itu yang seperti apa, sehingga hidup kita itu manfaat. Khairunas anfahum linnas, orang yang baik itu yang bermanfaat hidupnya bagi orang lain. Jadi marilah kita introspeksi masing-masing, apa hidup kita ini sudah benar. Hidup yang benar itu seperti apa? Hidup yang benar itu seperti apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Dzariyat 56. Surat Al-Dzariyat itu surat yang ke-51 ayatnya 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Itu artinya Allah menciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, hanya untuk beribadah. Saya juga sering risih kalau membaca terjemahan Al-Quran. Sering ya, ta'budun itu dikatakan menyembah. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Padahal ta'budun itu mengabdi. Ibadah itu ya mengabdi kepada Allah. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia tidak kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah. Yang namanya mengabdi, kalau panjenengan pirsa, abdi dalem di Kraton Ngayogyakarta. Abdi dalem itu mengabdi kepada ngerso dalem, kepada raja. Tidak ada abdi dalem kok ngeyel kepada raja. Karena kebetulan saya itu tinggal di Kauman, cedak dengan keraton, sering dolan nang keraton, nang kebun barang itu, sering sangat waktu kecil. Saya itu sering melihat abdi dalem ki mlebu keraton kon mlaku ndodok. Ora entuk nganyur ngadeg, ora entuk ndodok. Ya mbok kurang meter ndodok. Nek wis ora iso ndodok ya dipensiun. Bener loh ini. Kalau abdi dalem yang ibu-ibu itu, yang mbok-mbok itu, kon nang kraton jam berapa, mbok malam kon kembenan. Mboten wonten ingkang protes, waduh dalem masuk angin, ndoro mboten saged kembenan. Ya, sing wis ora kuat kembenan,
di pensiun. Nah, itulah. Jadi abdi dalam itu benar-benar harus mengabdi kepada ngerso dalam. Harus mengabdi kepada ngerso dalam itu artinya harus sendiko dawuh. Kalau di dalam bahasa agama kita sendiko dawuh itu sami'na wa ata'na. Coba misalnya abdi dalam ditimbali sama ngerso dalam. Hei Pak Bejo ini yo beladak. Apa-apa ditinggal prung. Pak Karyo ini beladak, mboten wonten abdi dalam kok mangkir yen ndoro sawek nanggel, ngerso dalam sawek nanggel dalam mangke sekedap. Coba sekarang bandingkan dengan kita mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa? Prung, coba. Ya. Mari ibda binafsi. Ya. Ibda binafsi. Sedang apapun Allahu Akbar, Allahu Akbar, prung tinggal salat. Kalau dekat dengan masjid, ya nang masjid. Nek adoh ya salat nang omah. Sing penting wis krungu adzan itu apa-apa prung ditinggal. Jujur karena banyak sekali seperti ini. Ya kita ini sedang asik, misalnya ibu-ibu sedang jahit. Krungu adzan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sik nanggung. Lengene terbah dipasangi lengene dadak iki. Waduh nanggung lengen kiwa. Lah nanggung krungu adzan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, wis ngasar. Aku durung sempat sholat duhur. Ini banyak Pak. Masya Allah, wis ngisak. Aku durung sempat sholat maghrib. Bener loh Pak, Bu. Jadi, coba kita mulai. Begitu dengar adzan wis resah. Saya itu sok-sok ya prihatin. Di UII Pak, mau adzan barang rapat tetap. Itu ternyata tidak hanya di sini, tidak di Istiqlal. Saya kebetulan menjadi tenaga ahli renovasi Istiqlal. Just rapat itu mendengar adzan loh. Kok saya dua bayang? Padahal nang masjid le rapat ki. Le rapat ki nang masjid. Gitu loh. Nah inilah coba. Tidak hanya sekedar ini ono adzan sih, mandek-mandek sih. Wah, jawab adzan sih, mbasan rampung adzan mulai meneh. Tidak seperti itu. Salat. Ya. Nah, itulah. Jadi artinya kalau kita belum seperti itu belum sendiko dawuh. Dumateng pangeran, belum sami'na wa ata'na. Makanya banyak musibah-musibah seperti ini itu ya gara-gara barangkali hidup kita ini belum benar, belum seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya jadi teringat Pak, kalau kita membuka firman Allah di dalam surat Az-Zumar 8. Wa idza massal insana dzurrun ta'arafahu muniban ilahi thumma idza hawalahu nimatan minhu nasiya makana yat'u ilahi min qabl wa ja'ala lillahi andadan liyudlan sabilih qul tamata bi kufri qalil innaka min ashabin nar. Allah terheran-heran dengan manusia. Heran Allah dengan manusia. Apa itu? Kalau hambaku manusia itu saya beri musibah, misalnya sakit tergolek, ya, di tempat tidur di dalam rumah sakit, gelindang-gelinding. Wah, le eling karaku kaya ngono kae. Salat selalu di awal waktu. Selalu menunggu-nunggu waktu sholat salat duhur, zikirnya saja lama sekali sampai sok-sok berbesmili barang, kemudian membaca Al-Quran, nunggu salat asar, wis wudu, kok durung salat asar, kok durung adzan ya wis siap aku salat asar. Demikian juga bar salat asar juga seperti itu karena tidak bisa kemana-mana, di tempat tidur terus, kok belum salat maghrib, wah lindungo karaku kaya ngono kae. Dongo muga-muga penyakitnya itu ndang diambil oleh Allah sehingga dia bisa sehat kembali. Doanya dikabulkan oleh Allah. Apa yang terjadi? Ya. Wah, doanya dikabulkan, dia bisa kemana-mana, dia bisa beraktivitas bisnis dan lain sebagainya kemana-mana. Ya, kok aku dilalekke malah? Ya Allah seperti itu. Kok saya dilupakan? Bahasa tak beri kesehatan, aku malah dilalekke. Nek tak nei loro, eling karaku. Mestinya kan terbalik itu.
Justru kita ini diberi kesehatan, bisa kemana-mana, rezeki kita banyak sekali. Justru ingat, yang memberikan rezeki itu Allah, yang memberikan kesehatan Allah, yang memberikan segalanya itu Allah. Justru seperti itu mestinya. Tapi kok tidak? Malah justru kata Allah di dalam ayat itu, ya, mengangkat sesembahan lain selain aku. Apa itu sesembahan lain? Banyak sekali. Televisi itu bisa menjadikan sesembahan. Artinya sesembahan itu yang yaitu sesuatu zat, sesuatu barang, sesuatu benda yang bisa mengalihkan perhatian Allah. Tadi mesin jahit itu bisa sesembahan, televisi bisa sesembahan. Coba banyak loh bapak-bapak itu, nek ono siaran sepak bola jam 2 bengi, iso tangi gregah ning ora salat tahajud, malah linggo gawe kopi, linggo ngarep TV. Banyak sekali seperti itu. Jadi seakan-akan televisi juga bisa menjadikan sesembahan. Apapun sesuatu yang bisa melupakan atau mengalihkan perhatian kita dari Allah, itulah berhala. Malah mengangkat berhala itu seperti itu. Artinya kita ini kalau masih seperti itu ya lewat belum benar. Belum seperti menapa ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah, belum seperti apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu illa liya'budun, hanya untuk mengabdi, hanya untuk beribadah. Bapak, Ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, sekarang apa hubungannya ibadah dengan syukur? Karena tadi di awal saya mengatakan yang kaitannya dengan syukur, ya. Kita ini harus selalu mensyukuri nikmat Allah. Yang namanya syukur itu adalah syukran, dalam bahasa Arab itu sering terima kasih. Syukron, terima kasih. Tapi cara kita berterima kasih kepada Allah itu beda dengan cara kita berterima kasih kepada sesama manusia. Kalau sesama manusia diledit, terima kasih, thank you, matur nuwun. Tapi matur nuwun kepada Allah itu seperti apa? Ya, saya pernah memberikan contoh dalam kajian yang sering kali ya saya sampaikan. Ibu-ibu atau bapak-bapak punya anak, saking sayangnya sama anaknya, apapun yang diinginkan oleh anaknya dipenuhi. Ibu-ibu juga seperti itu, dipenuhi apa-apa harus dipenuhi. Lalu anak orang jaluk ngerti nek anake kepengin ditukokke kok. Lho kok ngerti? Nang meja belajar iki gambar-gambar motor-motor sing apik-apik ya lho, pasang-pasang ning ora njaluk. Anakku mesti kepingin ning rawani njaluk itu kok gitu loh. Sekarang bagaimana cara balas budi si anak kepada orang tua? Apa cukup hanya terima kasih? Ketemu nang ruang tamu, Pak Bu terima kasih, nang ruang keluarga terima kasih dipunutke motor, ketemu nanti terima kasih, ning nek dikongkon ra tau gelem. Ya. Bu aku diterkele arep arisan, arep pengajian, waduh kalau sibuk mengerjakan tugas Pak Bu, sibuk lah bedenganu, seperti itu. Demikian manusia, cara terima kasih kepada Allah itu ya apa? Melaksanakan ya, apa yang dikehendaki oleh Allah, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah makanya syukur ya. Kalau panjenengan membuka firman Allah di dalam surat An-Nahl, itu surat yang ke-16 ayatnya 114. Washkuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurilah nikmat Allah dengan jalan hanya kepadamu lah ya Allah kami ini beribadah. Ya. Karena di Quran UI pun di Qurannya UI pun itu ta'budun itu kami itu menyembah. Jadi menyembah. Ta'budun kan selalu diartikan menyembah. Ta'budun itu beribadah. Nek menyembah ki seakan-akan ming salat. Wah, mosok ming kon salat terus. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk sujud kepada Allah. Sujud ki salat. Padahal ibadah tidak hanya salat. Ya. Para ulama itu sependapat memberikan definisi ibadah. Ibadah itu apa? Taqarrub ilallah bimtithali awamiri wajtinabi nawahihi
wa amali bima adzan bisyari, itu ibadah. Taqarrub, mendekatkan diri dengan Allah dengan jalan melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah, hanya mengerjakan apapun yang diridhoi Allah. Itulah ibadah. Jadi orang yang salat tok. Ibadah itu ada dua macam, Pak, Bu, ibadah mahdhah dan ibadah ghairul mahdhah. Ibadah mahdhah itu yang wajib ada tuntunannya, wajib ada contohnya dari Nabi. Itu ibadah mahdhah. Contoh nih, salat, puasa, zakat, kaji, itu ibadah mahdhah. Itu wajib ada contohnya, wajib ada tuntunannya dari Nabi. Ibadah mahdhah itu hablum minallah, urusan dengan Allah atau urusan dengan persoalan akhirat. Yang kedua ibadah ghairul mahdhah, itu hablum minanas, urusan dengan dunia, urusan dengan sesama manusia. Itu baik mana coba? Penting mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena Nabi mengatakan, laisa biharikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusibba minhumma jami'an fa inna dunya balahun ilal akhirah. Kamu semuanya itu bukan menjadi umatku yang terbaik. Kalau kamu itu hidup di dunia kok hanya disibukkan dengan urusan dunia terus, bukan menjadi umatku yang baik. Juga kamu hidup di dunia hanya disibukkan dengan urusan akhirat terus, bukan menjadikan umatku yang terbaik. Umatku yang terbaik hatta yusiba minhumma jami'an, yang bisa ngurusi dunia dan akhirat jami'an, itu jamaah, bareng-bareng. Fa inna dunya balahun ilal akhirah, karena dunia itu adalah jalan untuk menggapai akhirat. Itulah. Jadi marilah kita hidup di dunia itu yang ngurusin dunyane, yang ngurusi akhiratnya bareng-bareng. Ya. Jangan sampai kita ini yang hadir di sini jangan sampai gampang-gampang mengatakan yang beda dengan Nabi itu langsung bid'ah. Ya. Golongan takfiriyah, golongan yang sing beda terus onek kafir. Bid'ah itu artinya dia enggak paham. Bid'ah itu urusannya dengan ibadah mahdhah. Ya. Jadi kita ini ittiba kepada Rasulullah, mengikuti Nabi dalam hal melaksanakan perintah Allah. Ya. Kalau tidak dalam hal melaksanakan perintah Allah, bukan bid'ah. Nek bid'ah kabeh bid'ah, Mas, ngau HP bid'ah. Kabeh bid'ah. Jadi saya teringat, saya pernah ya, sehabis menjadi khotib Jumatan salah satu masjid di Aceh, di Banda Aceh. Saya itu kebetulan pernah yang namanya ngisi pengajian itu dari Sabang sampai Merauke, sampai Jayapura. Saya di Jayapura apa? Ketika saya menjabat menjadi ketua IAI nasional, sering mendampingi menteri-menteri. Setiap di suatu kota, saya selalu mencari majelis taklim di sana. Tanya sama panitia ya yang mengundang di sana, ini ada majelis taklim enggak? Kalau ada kesempatan saya pengajian. Jadi saya pernah. Ini sesuatu yang menarik. Saya setelah pengajian di ngisi khutbah Jumat di salah satu masjid di Aceh, saya duduk-duduk bersama takmir masjid. Ya, duduk-duduk bersama takmir masjid. Didatangi oleh seseorang. Ya, salah satu takmir juga, ustadz di masjid itu, pakai gamis, pakai ubel-ubel. Kalau di dosen UI ya seperti itu, Pak Iftironi itu. Nah. Ya, tahu ya Pak Iftironi ya. Nah, ubel-ubel ngono wae, nekani. Terus sambil berdiri, kami pada duduk. Ini semuanya kalau misalnya Nabi itu masih hidup, semuanya diusir karena nggak ada yang sunnah Rasul. Loh, saya tanya sunnah Rasul itu seperti apa? Seperti saya ini. Ya, pakai jenggot, ya, pakai ubel-ubel, pakai gamis, sunnah Rasul ini. Saya itu selalu melaksanakan sunnah, ya, karena man rohibaan sunnati falaysa minni, kata Nabi. Siapa yang tidak berpegang kepada sunnahku bukan menjadi umatku. Nah, saya nggak mau.
kalau tidak diakui sebagai umat Nabi. Saya selalu melaksanakan sunnah Nabi. Apapun yang dilakukan oleh Nabi, saya kerjakan. Saya mengatakan bohong. Dia bilang gitu. Loh, kok bohong gimana? Panjenengan tadi kesini naik Vespa atau Pak? Iya, naik Vespa. Saya lihat soalnya naik Vespa. Mestinya panjenengan naik unta Pak kesini. Nganggo unta. Ya, Vespa, Nabi tidak pernah naik Vespa. Itu bid'ah Pak. Nabi tidak pernah Vespa. Itu apa Pak? Yang disaku apa Pak? HP. Bid'ah Pak. Nabi tidak pernah pakai HP. Itu loh. Nah inilah sering banyak orang nggak tahu. Dalam urusan dunia itu Nabi mengatakan antum a'lamu bi umri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang duniamu daripada aku. Nah, saya jadi teringat dalam salah satu hadis yang kaitannya dengan hijrah ya. Nabi setelah hijrah ya, setelah pindah di kota Madinah, Nabi itu berjalan-jalan di kota Madinah bersama Tolhah, orang Madinah yang paham tempat-tempat di mana-mana jalan-jalan gitu ya. Nabi terheran-heran ya, di tengah jalan itu banyak orang yang perkebunan di antara perkebunan kurma. Wong tua-tua itu udah penekan, menek wit kurma. Gumun Nabi, karena di Mekah tidak pernah ada wong tua kok penekan. Sing penekan ini biasanya bocah, orang wong tua-tua, nang Madinah wong tua-tua. Nabi bertanya kepada Tolhah, "Hai Tolhah, mereka sedang apa?" Mereka sedang ngawinkan putih bunga kurma untuk mendapatkan hasil panen yang bagus. Itu artinya Pak, kebudayaan peradaban Madinah lebih maju daripada Mekah. Nabi mengatakan, pohon itu bisa kawin dewe rasa ditulungi gitu loh. Tapi peradaban Madinah lebih maju biar untuk hasil panen yang baik. Nabi mengatakan itu kan kurang kerjaan, kurang gawean, ya ngawinkan pohon gitu ya. Nah, yang di atas mendengar Nabi seperti itu pada turun dari pohon kurma, pada turun. Tolhah bilang, ya Rasulullah, mereka pada turun karena panjenengan mengatakan tidak bermanfaat, kurang gawean. Diparani sama Nabi. Kenapa kok pada turun? Tadi kan pada menek pohon, katanya tidak bermanfaat. Apa kata Nabi? In kana dzalika falyasnau fa inni innama dzanantu dzanan fala tu'ahidu bidzani walakin idza hadatsatukum anillahi syai'an fahudu bihi. Tidak bermanfaat itu kan menurut saya. Kalau menurut kalian bermanfaat teruskan. Ketahuilah apa yang saya katakan persoalan agama ikuti, karena agama itu atas dasar wahyu Allah. Tapi apa yang saya katakan menurut pikiran saya, ora apa-apa padha karo aku. Menurut selera misalnya ora apa-apa. Karena itu saya heran. Ya, saya heran. Di sini tuh ada orang itu kalau buka kudu kurma. Kurma soalnya Nabi ya kurma. Terus banyu Zam-Zam malah angel banget. Malah waktu itu banyu Zam-Zam dihapusi banyu biasa ya janjane. Mulane rasa bingungi kaya ngono kuwi. Gitu loh. Nek Nabi nang Yogya ya barangkali di Wol Gatot barang kuwi. Itu loh, jadi banyak sekali orang yang seperti itu. Yang nggak tahu yang namanya bid'ah itu ternyata persoalan hablum minallah, yang hubungan dengan Allah. Untuk hubungan dengan manusia, untuk urusan dunia itu nggak ada yang namanya bid'ah. Kalau ada kesalahan itu barangkali ya persoalan syirik, ya, tahayul hurufat itu persoalan. Tapi kalau persoalan ibadah itu bid'ah kalau tidak ada tuntunannya. Nah itulah. Bapak, Ibu dan Saudara rahimakumullah, dulu pernah ada polemik ya. Ini sesuatu yang menarik ini. Polemik yang kaitannya dengan azan. Malah Menteri Agama ngonake azan iki kaya swara apa? Kucing. Ya. Seperti gonggongan kucing ya. Azan. Malah ada gubernur, nggak usah sebutkan gubernur mana, mengatakan Allah itu tidak tuli, Allah itu maha pendengar, ya, maha segalanya. Jadi azan ora usah perlu nganggo toa, bisik-bisik ora apa-apa, Allah krungu. Seakan-akan azan ki nggo Allah. Azan itu, nah ini sesuatu yang menarik. Azan itu panggilan.
agar orang-orang pada datang untuk mengerjakan sholat. Ini tadi sejarahnya adzan itu begini. Dulu Nabi itu bingung untuk mengundang sholat. Ya umatku itu piye ya carane ya. Bendo teko nang suatu tempat yang masjid ku sholat berjamaah bareng. Piye ya carane? Ada yang usul pakai trompet saja. Tetetet, tetetet gitu. Ojo, trompet itu kayak orang Yahudi. Oh pakai lonceng, klonteng, jangan kayak orang Nasrani. Wes saiki tidak terburu-buru Nabi. Saiki sholat istikharah nih, bareng do sholat minta petunjuk kepada Allah. Do pulang kan. Nah, ada dua sahabat. Yang satu Umar bin Khattab, yang satu Abdullah bin Zaid. Itu ngimpine podo, ngimpine sama apa? Adzan tadi itu panggilan sholat. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah saya ngimpi seperti ini diucapkan. Oh ya sudah, saya setuju. Panggilan sholat itu nanti adzan saja. Nah, sekarang saya tanya, kalau panggilan sholat itu nggak perlu adzan, iso nganggo bedok kemudian dek turun toa, bu. Oh wis dipanggil untuk sholat, yo sholat zuhur, sholat asar, ya. Kalau di dalam kalimat adzan panggilan sholat itu hanya satu kalimat dibaca dua kali, hayya ala sholah toh. Apa muadzin menguni hayya ala sholah, hayya ala sholah? Tidak. Allahu akbar dan seterusnya. Coba kita hayati satu persatu itu. Itu adzan itu menurut saya itu nasihat kepada kita semuanya. Jadi bayangkan orang Islam itu diberi nasihat sehari 5 kali. Makanya disunahkan kalau adzan itu kita menjawab adzan atau mengikuti bacaan muadzin. Coba Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Yang maha besar itu adalah Allah. Tidak ada zat lain yang bisa menandingi kebesaran Allah. Itu untuk menjaga akidah kita, keimanan kita. Yang paling besar itu Allah. Jadi jangan sampai kita itu terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik. Meskipun syirik kecil atau syirik sedang apalagi syirik besar. Syirik kecil itu banyak loh. Barangkali di antara kita itu juga melakukan loh, misalnya apa? Misalnya dulu pernah tren akik. Nah, saya itu juga pakai akik. Ya, saya pakai akik. Sejak dulu itu, sejak zaman dahulu. Kalau kita memakai akik, aku nek nganggo akik iki mengamalkan sunnah Rasul. Karena Nabi mengatakan innallaha jamil yuhibbu jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Biar jari manisku itu indah, api disawang api. Tapi kalau kita memakai akik mengatakan wah aku nek nganggo akik iki nyelametke aku iki. Aku mbien kecelakaan nganggo akik iki mung tatu sithik. Ha kapan lali akike ketinggalan nang omah aku nganti mondok nang rumah sakit gara-gara kecelakaan. Wah, apalagi aku mbien seorang pebisnis dodolan wis. Aku nek dodol nganggo akik laris. Mbien keri nang omah bubruk. Seakan-akan yang menyelamatkan itu akik, seakan-akan yang memberikan kelarisan, yang melariskan, memberikan rezeki itu akik. Itu loh, itu syirik loh itu. Syirik. Zaman dulu saya masih ingat zaman tahun 50-an. Ya. Tahun 50-an saya sudah lahir, panjenengan banyak yang belum lahir mungkin ya. Sudah. Aku ora krasa ya umurku kok wis 70. Ora krasa Pak, wis 70 ya. Gitu. Gini, biyen mbah saya wis do percaya karo Tuhan, banyak yang percaya sama Tuhan. Orang-orang dulu zaman dulu nek njagong manten ki lit dandan suwene pol. Miru jarik dipiru, ya toh? Nganggo lek gelungan wis sanggulan iki saiki mung 2 menit rampung blus nganggo ya ta jilbab. Itu kemudian kaya ngono kuwi wis diwiru, wis nganggo itu kebaya ya. Mlaku sribet kok ketibanan cecak. Loh, waduh, bakal cilaka aku ki nanti. Engko nek lunga cilaka aku. Copot lan meneh kok ora sida jagong kok. Dulu seperti itu. Nah itu termasuk tahayul. Orang bisa mengatakan syirik kecil itu.
seakan-akan sing gawe cilaka ki cecak. Itu lho. Nabrak kucing. Wah, goleki sing duwe sapa? Arep tak rumat tenan, arep tak rawat, tak dusi nganggo banyu kembang, tak kafani barang goleki. Sing duwe bingung, nek ora ketemu bingung, stres. Ha ning nabrak wong malah tinggal melayu. Aneh toh itu. Itulah syirik-syirik seperti itu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, biar kita ini selalu yang maha besar itu Allah. Tidak ada zat lain yang bisa menandingi kebesaran Allah. Apalagi yang kedua, ya asyhadu an la ilaha illallah, kemudian yang ketiga asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu syahadat. Jadi kita ini selalu nganyari syahadat, ya, selalu mengulangi syahadat. Karena bisa jadi kita itu hidup ya di dunia ini ya, sehari ini syahadat kita batal. Kalau percaya dengan seperti itu, apalagi percaya karo kedukunan. Ini ada cerita yang menarik ya, biar wawasan Anda ya, pengalaman saya. Gini, saya pernah ngantar asisten saya tas kehilangan di rumah kontrakannya itu kehilangan, macam-macam kehilangan. Terus dia itu krungu kabar kalau di daerah Bantul itu ada dukun sing iso ngerteni sing jukuk ki sapa, wajahnya itu muncul di gelas yang berisi air, wajahnya sing nyolong. Aku penasaran, aku pengen delok wajah metu nang gelas iki kaya tak terke yo. Tak terke. Pertama kali datang busuk itu nang daerah Bantul tuh. Waduh, wis akeh pasiene akeh. Sesuk ngruput wae rada esuk. Balik ya sudah. Ngruput esuk, wah kok ya wis akeh. Terus balik dirurui sama yang di dalam. Bapak mau ke sini? Iya. Monggo Bapak dulu. Kalau saya itu sudah langganan lama jadi enggak apa-apa didahuluin Bapak. Oh. Ternyata janjane kabeh iki mung dolok nih. Koncone dhewe padha lenggahan nang nggon teras disuguh apa-apa. Iki kon dengan ben ketoke pasien. Nah, saya masuk di ruang praktek. Saya masuk berdua dengan asisten saya di ruang praktek. Terus ditanyain, rumahmu di mana di sana? Tetanggamu kaya ngopo? Tetangga saya itu sebelah rumah. Kaya ngopo kaya ngene kaya jadi sebelah rumah, depan rumah, ya, samping kanan, samping kiri, belakang rumah itu takon tanggamu uangnya kaya ngopo? Dikon mendeskripsikan, dikon gambarke orangnya tinggi, kulitnya begini, wes. Setelah selesai dijak ngomong kayak gitu. Cari daun itu, daun di sebelah sana. Ketok wite iki saka cendelane nggon praktek Mbah Dukun iki ketok. Itu. Oh iya, yuk tak terki. Saya antar, pokoknya saya itu penasaran kepengin delok munculnya wajah saka gelas berisi air. Ya wis. Terus daunnya itu diletakkan di tapak tangan. Gelasnya berisi air diletakkan di atas daun tadi itu. Wah, gayanya Simbah Dukun itu rada gemeter ini loh. Itu lihat dari atas gini. Saya menemani lihat dari samping gini. Diapusi, mengetok nggon majalah, dikeke nggon alas gelas. Nek sekon dhuwur ra ketok, aku weruh ling gunting ting beradul. Wajahnya dia enggak. Nah ini katanya sebelahnya orangnya putih, ya putih, tapi nggak gemuk seperti itu. Amin juga wajah gon artis apa mbah ra weruh pokoknya seperti itu. Diapusi. Makanya hari gini kok masih percaya dengan padukunan. Ada orang blusukan nang desa, ditakoni Pak kok dalu-dalu dumugi-mugi Pak dosi sinten? Nggih, aku arep goleki wong pinter. Goleki wong pinter kok nang desa. Goleki wong pinter iya nang kampus kae akeh profesor dokter wong pinter. Sing diakoni wong pinter menika dukun. Makanya Nabi mengatakan man natakahinan arafun fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafar. Siapa orangnya yang percaya kepada perdukunan, kepada dukun dan mengamalkan melakukan sesuatu seperti apa yang diucapkan oleh dukun, faqad kafar. Orang yang kafar, faqad kafir tenan. Nah, itu loh, faqad kafar itu kafir tenan. Makanya itulah masih ada orang yang beriman seperti itu. Makanya saya tadi matur, kalau kita itu selalu menjawab adzan, insya Allah kita itu selalu mengulangi syahadat kita sehari 5 kali. Jadi ini juga menarik bagi saya ya.
mengulangi syahadat terus sehari 5 kali. Nah, setelah itu baru hayya ala sholah, ayo salat. Setelah sholat menarik lagi nih, hayya alal falah, capailah kemenangan, capailah kebahagiaan, capailah kesuksesan. Itulah hayya alal falah. Itu artinya kita setelah sholat diharapkan sukses. Ini apa yang kita lakukan. Ketemu sholat meneh, sukses lagi. Jadi kalau menurut saya ternyata ya hidup di dunia itu hanya di antara waktu sholat. Coba renungkan, hidup di dunia itu hanya di antara waktu sholat. Karena ketika kita sholat, Allahu Akbar, hablum minallah, urusan akhirat. Selesai sholat, urusan dunia. Sholat berikutnya, ngurusi akhirat. Rampung sholat, ngurusi dunia. Makanya filosofinya seperti itu. Kita sholat diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu seakan-akan membentuk garis vertikal, hablum minallah, hubungan dengan Allah. Diakhiri dengan salam, membentuk garis horizontal, assalamualaikum, assalamualaikum, hablum minanas, urusan dunia. Jadi ternyata sempit loh waktu hidup di dunia itu hanya di antara waktu sholat kok. Itu hijrah. Jadi hijrah itu kan, kalau kita taunya hijrah itu perpindahan dari Mekah ke Madinah, perpindahan dari ya perbuatan yang buruk menuju ke perbuatan yang baik. Sholat juga seperti itu. Kita tadi barusan sholat subuh, terus kita mau hijrah ke sholat duhur. Setelah sholat duhur selesai, hijrah ke sholat asar. Sholat asar selesai, hijrah ke sholat maghrib dan seterusnya. Sehingga artinya apa? Kalau kita bisa memaknai hidup itu hanya di antara 2 waktu sholat, itu artinya semuanya itu kalau mati insya Allah bisa husnul khotimah. Amin. Ternyata untuk husnul khotimah gampang Pak. Menurut saya gampang husnul khotimah. Ya akhiran yang baik. Kalau saya tanya masuk surga dan neraka gampang tidak? Saya pernah ngisi pengajian di pondok pesantrennya Pak Umar Budiargo, Taruna Al-Quran. Saya ngisi di sana, tanya kepada jamaah santri-santrinya, para santri, masuk surga dengan neraka lebih mudah mana? Neraka, kata seperti itu. Salah. Coba kita renungkan. Amalan-amalan masuk surga banyak sekali yang gratis, tis. Sementara amalan untuk masuk neraka banyak yang membayar. Saya jadi ingat kapan saya pengajian di Istiqlal, yang isi pengajian di sana. Ada yang cerita, karena yang ternyata jamaah Istiqlal banyak pejabat-pejabat. Ya di gedung-gedung di sekitar Masjid Istiqlal. Ada yang mengatakan seperti itu, Pak, Indonesia itu mayoritas Islam, ya, Indonesia itu mayoritas Islam. Tapi kalau kita melihat di tahanan KPK, juga mayoritas Islam yang di tahanan KPK, ya, mayoritas Islam. Malah nyasate kabeh Islam nang tahanan KPK. Nah, ini aneh tak itu? Itu artinya apa? Islam tapi belum beriman. Kok bisa Islam belum beriman? Kalau beriman gak bakalan melakukan perbuatan korupsi. Makanya Nabi mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwal mu'min, la yasriku syarik hina yasrik wa huwal mu'min, la yasrikul khamr hina yasrabuha wa huwal mu'min. Seorang penzina itu tukang zina, ada loh Pak, Bu. Tukang zina itu ada. Nek sedina ora zina ki meriang. Wah kudu zina. Jadi seorang bangkir itu aku nek hitung bunek ngene kudu zina dhisik. Plong isi. Ada seperti itu. Naudzubillah. Seorang penzina enggak bakalan zina kalau di dalam hati ada iman. Seorang pemabuk enggak bakalan minum minuman keras kalau di dalam hati ada iman. Seorang penjudi gak bakalan judi kalau di dalam hati ada iman. Itu artinya kalau
mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa seperti korupsi, ya nyolong, ya itu pasti di dalam hati tidak ada iman. Nah orang iman nggak bakalan kok korupsi, nah orang iman nggak bakalan kok zina, nah orang iman nggak bakalan kok mabuk, itu loh. Jadi banyak orang Islam yang belum beriman. Naudzubillah. Ya. Makanya orang-orang semacam itu yang mengatakan masuk neraka itu lebih mudah daripada masuk surga. Bayangkan dulu juga di Jakarta itu ada yang OTT ya, tangkap tangan itu orang yang korupsi, koruptor apa suap menyuap saya lupa. Tapi yang penting dikuntit itu masuk di hotel. Setelah di hotel itu ternyata masuk kamar hotel. Didobrak di kamarnya ada membawa yang namanya PSK. PSK mending kertas toh. Yeah. Nah, PSK ini diwawancara, ditakoni, kowe dibayar piro? Dibayar 35 juta. Ming saknyuk 35 juta. Ming saknyuk. Saknyuk pirang detik toh? Ya toh Pak? Lek ngrasake pirang detik? 35 juta. Coba bayangkan. Ora bakal wong ki nyelengi berbulan-bulan, bertahun-tahun minggu saknyuk ngono ora bakalan. Mesti 30, mesti duit iki ya saka barang sing haram. Sing haram bali nang haram. Itu loh. Aneh. Coba. Amalan yang paling dicintai oleh Allah as-sholatu 'alal waqtiha. Sholat di awal waktu, bukan kok pada waktunya nih, pada waktunya ya iso mulur-mulur pokoknya ya gitu. Alal waktu di awal waktu, alal waktu dia itu. Coba kalau panjenengan bisa seperti itu, aku yakin panjenengan dicintai Allah. Ya, dan itu surga. Zikrullah ala kulli hal, dan itu gratis. Zikrullah ala kulli halin. Ingatlah kepada Allah dalam situasi dan kondisi macam apapun, eling marang Gusti Allah. Surga. Para pensiunan itu gampang sekali sekarang, tiap hari zikir, berjuta-juta zikir. Ibu-ibu rumah tangga apalagi mau belanja, tiap langkah subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tekan pasar. Belanja mulai ya subhanallah, subhanallah, beribu-ribu langkah. Ya, tekan rumah, goreng tempe, goreng bandeng, goreng apa wis sreng subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Lawe mateng ganjarane wis akeh banget. Nek bendino, nek 10 tahun berapa? Wis warga. Gampang banget ibu swarga menika. Itu loh. Jadi banyak sekali sing bayar kalian paling ning zakat karo kaji. Padahal zakat karo kaji itu bagi yang mampu. Nek ora mampu ora apa-apa, panjenengan ora tau zakat, ora tau durung tau kaji ora apa-apa. Bisa meraih surga. Itu loh. Siapa bilang husnul khotimah itu sulit? Siapa bilang untuk mendapatkan surga itu juga sulit? Tidak terasa, wis-wis saja. Bapak, Ibu, dan Saudara rahimakumullah, barangkali untuk seperempat jam tanya jawab nggih. Monggo kalau mau tanya. Menapa? Menapa kemauan silahkan. Karena sebentar, saya sering ada yang tanya, Ustadz saya mau tanya tapi ngeplang. Sing dene ngeplangi seakan-akan beda dengan apa yang saya jelaskan. Saya mengatakan di dalam urusan agama itu panjenengan hidup di frame agama. Agama itu bukan kok persoalan sholat, puasa, zakat, haji, apapun ada urusannya dengan agama. Coba, monggo. Balik. Nah ini kan sudah mau maulud Nabi ya. Nah itu kan kebanyakan ada yang bilang bahwa maulud Nabi itu bid'ah. Jadi tidak boleh kalau itu bid'ah. Nah itu Assalamualaikum Waalaikumsalam. Banyak, tidak hanya maulud Nabi toh. Saya itu pernah diundang untuk bukan mauludan tapi nuzul Quran pas poso-poso bar tarweh nang Jalan Parangtritis ada masjid itu undang saya ora sido karena pro dan kontra donekke
kuwi bid'ah. Karena apa? Karena Nabi tidak pernah menyelenggarakan peringatan nuzul Quran. Nabi tidak pernah menyelenggarakan maulud Nabi. Nabi tidak pernah ulang tahun. Itu bid'ah. Itu orang yang nggak paham bid'ah. Bid'ah itu urusan ibadah makhluk. Itu urusan dunia, nggak ada bid'ah itu. Paling orang yang mengatakan itu khurafat, itu tahayul, karena ketahayulannya atau kehurafatannya itu ada suatu kelompok kalau maulid Nabi itu seakan-akan Nabi itu hadir di sana. Wah, ada Nabi nanti mengundang Nabi hadir. Nah itu nggak ada hubungannya dengan bid'ah. Bid'ah itu bagaimana? Sebagai contoh bid'ah. Sebagai contoh, kita melihat gerakan sholat ya, Allahu Akbar. Nah, kita kreatif, wah, kurang mantep nek ngono kuwi. Lah sing mantep iki ben dep-dep karo olahraga karo senam. Allahu Akbar. Nah, mantep. Nah, itu gak ada tuntunannya. Lagi sholat subuh kok men 2 rakaat. Bangun tidur masih dalam kondisi fresh, segar bugar, dep-dep olahraga. Ya, senam. Aku udah sholat subuh 4 rakaat. Itu bid'ah. Saking senengnya poso, wah aku seneng poso aku iso slim ya, wah poso seneng banget. Yang aku ra mantep, poso kok bukoni maghrib, kok ngisa. Haji, waiting list banget pirang puluh tahun, bayari larang iso kaji, wah aku ra mantep, tawaf karo sa'i ping 7 kan piro 15 bid'ah. Itu ibadah. Jadi kalau persoalan-persoalan dunia, budaya itu nggak ada yang namanya bid'ah. Oke? Nah, mau menyelenggarakan semua ning gini loh. Jadi maulud Nabi ku ento. Tergantung le memperingati piye. Nek le memperingati iki ngundang artis dangdut terus dangdutan ya, nyandang kaya ngono, meleding ya. Nah, itu le ora entuk ini. Pak, Bu, apa yang panjenengan lakukan, apa yang panjenengan kerjakan, itu bisa dari satu sisi halal, dari satu sisi haram. Panjenengan bawa pisau. Pisau ini bisa menjadikan halal, bisa menjadikan haram. Nek pisau nggo bacok, haram. Pisau nggo olah-olah, nggo masak-masak, halal. HP ya ngono. Panjenengan Facebookan iso halal, iso haram. Nyebar, nge-share, hop-hop kayak ngono dadi haram. Ini nyebar tausiah halal. Jadi apapun yang kita lakukan itu dua sisi. Iso halal, iso haram, tergantung. Kayak maulud Nabi iso halal, iso haram. Tergantung piye. Nek aku menyelenggarakan maulud Nabi, undang ustaz dan cerita riwayat tentang Nabi biar anak-anak generasi muda itu tahu perjuangan Nabi, ora kok sing dingerteni iki bangsa idolane apa-apa ya, tapi ngerti Nabi ya itu halal. Ya, tapi kalau tadi itu serono undang dangdutan itu haram. Makanya Nabi memberikan tuntunan kepada kita. Idza aradta atafal amran fatatabar aqibatahu wa in kana khairan famti wa in kana syarran tatai. Jadi apapun yang akan kita lakukan itu monggo dipertimbangkan dari sisi manfaat dan maldharat. Kalau itu manfaat halal, kalau itu maldharat haram, gitu saja. Monggo sinten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya sedikit. Ini kalau kita salat berjamaah, kita niatkan ikuti imam. Segala gerakan ikut imam kita ikuti. Dan samping itu setelah itu supaya tahiyat terakhir saya sudah selesai membaca tahiyat, imam belum selesai, dan saya kebetulan kebelut untuk kentut misalnya untuk membatalkan. Apakah saya duluan salam, apa pahala jamaah saya itu hilang, salat saya sah atau bagaimana? Kalau biasanya kalau imam yang salah, kita langsung menghentikan di belakang dengan melanjutkan tanpa mengulang. Nah, ini bagaimana dengan saya nih? Imam belum selesai, saya sudah selesai baca tahiyat terakhir. Ini mau belum kentut, saya salamkan dulu sebagai salat saya sah bagaimana? Terima kasih. Nggih. Jujur sampun sepuh-sepuh menika sok ngoten nggih. Sok ngoten nggih. Sok malah sok ora krasa barang. Malah mburine ngerti kowe ngentut. Oh, mau ngentut po, ora krasa e. Nggih, nah seperti itu.
Tapi gini, Nabi mengatakan, "Idza du'aital imam liyu'tama bihi." Imam itu untuk diikuti. Fa idza raka'a farquhu wa idza sajada fasjudu dan seterusnya. Jadi imam itu untuk diikuti. Tapi kalau pertanyaan Bapak ini, ya saya itu meh rampung ning aku kublek itu tak salamke. Itu ada dua pendapat. Aku yakin pendapat itu enggak sah untuk sholat jamaah. Untuk sholat jamaah tidak sah. Tapi diterima sholatnya, harus dibalani lagi, nggak bisa diterima sholatnya, hanya tidak mengikuti karena tidak mengikuti imam ya. Tapi juga ada paham lain, bisa disahkan karena ma'ubi hali darurah yuqadiru biqadriha. Segala sesuatu yang darurah, yang darurat, itu yang haram bisa jadi halal tapi sekedarnya. Nah, barangkali kalau hanya sekali seperti itu mungkin bisa dibolehkan. Tapi kalau terus berkali-kali ya kayak ngono wis kebiasaan jane ra iso diampet to nggih. Iso ya ngampet ngetet ra saged to. Ngampet pipis barang saged to. Mulane gini. Itu Nabi pernah menyalahkan imamnya loh. Pernah, karena si Mu'az juga pernah. Mu'az juga pernah seperti panjenengan itu. Mu'az di apa namanya itu dilaporkan sama Nabi. Mu'az salat, wis atahiyat, salam dhewe mulai. Terus tak kali mulai apa? Dia wadul karena Nabi. Kalau imamnya Pak itu ya, Pak A itu lama sekali ya Rasulullah. Padahal saya itu mau pani ibu saya di rumah yang sedang sakit. Makanya saya salam duluan terus saya pulang. Nabi marahi imamnya, dimarahi. Ya. Faman sholat binas fal yuhafif. Nek kowe iki menjadi imam ono makmume, ringankanlah bacaannya. Gitu loh. Ya, monggo itu mungkin ya boleh karena persoalan pahala itu Allah, ya toh? Ya. Iya, sah. Enggak perlu diulang, ora sah dalam berjamaah, gitu loh. Ya, monggo sinten wae. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mudiki tadi ngendiko kalau kejatuhan cecak, apalagi nabrak kucing itu menurut Kiai Jawa ya memang ada yang terjadi gitu. Gimana sugesti apa mitos apa pas kebetulan gitu? Menurut saya. Ya. Makanya di dalam hal semacam itu ya, apalagi sekarang kita ini kalau dulu malah masih bisa dimaklumi karena orang dulu itu beda dengan orang sekarang sudah orang-orang milenial ya, zaman digital. Kalau dulu barangkali kalau zaman Nabi, zaman jahiliyah orang-orang masih bodoh. Itu jadi orang-orang itu pada taklid mingkaton melu-melu. Mbahku melu orang meskipun orang-orang dasari. Jadi kita melakukan sesuatu itu harus ada dasarnya. Seperti saya dalam bidang arsitektur, itu sering ya dobrak-abrik sama yang namanya feng shui. Gawe omah kudu madhep kono. Itu ada toko loh. Toko yang di Jalan Solo dulu buka variasi mobil terus ganti terus. Saiki budruk terus didol kok piye yo. Karena manut karo feng shui. Jadi kita bisa tersesatkan hal semacam itu. Kalau feng shui yang kaitannya dengan bisa diterima nalar logik, boleh misal sebagai contoh. Kalau membangun rumah lantai 1 dan lantai 2, jangan kamar mandi itu jangan di atas ruang makan. Nanti celaka. Celaka piye? Nek bocor tiba nanggon lawo. Wah kok rada kuning apa to iki? Ya. Lagi kalau membuat landscape ya taman kecil di ruangan nggak apa-apa, tapi jangan ada kolam, nanti celaka. Demam berdarah, ya toh bertelur nyamuk, itu bisa dinalar. Terus lagi jangan beli rumah atau beli tanah yang nyunduk sate nang protelon. Lho pripun to? Cilaka lho, kok cilaka? Nek ana truk tronton remblong, blus. Nah, itu bisa dinalar. Sing rasa dinalar rasa digugu. Nggih, sinten meneh? Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Haji. Mau bertanya. Ayat 158 surat Al-Baqarah. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw itamara dan sebagainya. Dikatakan bahwa salah satu syiar Islam adalah Bukit Sofa, bolak-balik atau sa'i. Itu yang pertama adalah haji dulu, kemudian umroh. Nah, dengan adanya haji dulu atau umroh, dengan saat-saat semacam ini banyak para jamaah atau calon haji yang lokro. Wah, aku ini sebelum COVID nunggu 20 tahun. Setelah COVID malah tambah jadi 40 tahun antrinya. Lebih baik hajiku tak batalke, aku tak umroh dulu. Ada yang macam itu. Kemudian uangnya ada yang ditarik kembali. Nah, mohon penjelasan Ustaz. Ini haji dulu atau umroh dulu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi itu mengatakan idza arata an ta'mala hasanah falam ya'malha faktubulahu hasanah. Ya, ini loh Maha Pemurah dan Pengasihnya Allah. Kalau kita itu niat api, tapi tidak kesampaian, ya, sampai misalnya kita meninggal, ya itu loh, haji dulu apa umrah dulu, itu sudah didapat pahala haji, ya. Nek amalan apa loh? Ini Allah Maha Pemurah dan Pengasihnya itu nek amalan elek, ya, nek amalan elek, ya. Dek iki durung lakoni ora apa-apa, ora dosa. Nek amalan apik durung lakoni malah ora bakal nglakoni, ora iso karena suatu hal wis dine ganjaran. Nek amalan elek enggak, sebagai contoh. Saya teringat ceramahnya Ustaz Zainuddin Amjid. Ya. Panjenengan arep salat tahajud. Wis bekere alarme wis di setting jam 2 tangi. Dilalah baterainya entek ora muni. Panjenengan wis entuk ganjaran. Ning meneh. Wis entuk ganjaran. Ning meneh ana meneh. Wong arep wah engko tak nyolong nang tangga sebelah iki peleme wah enak banget lho kae. Ku tak colongi tanggoku wae. Tak alarm jam 2. Tangi jam 2 munduh pelem. Dilalah ora iso tangi ya, tekan subuh durung entuk dosa. Gitu. Jadi insya Allah itu sudah dapat pahala. Kalau sudah usaha keras jihad fisabilillah, ini orang kelakon. Allah yang Maha tahu. Jadi nggak perlu melokro hal yang untuk perbuatan-perbuatan yang baik itu nggak perlu melokro, sudah dicatat sama Allah. Ya Allah itu Maha Pengasih, Maha Pemurah bagi hamba-hambanya. Oke, ngoten Mas. Menawa malih sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya mau menanyakan yang di bulan Safar kemarin, mungkin di YouTube dan di medsos itu baru viral, dan saya juga baru tahu kemarin itu sholat hajat yang dihubungkan dengan Rebo Wekasan. Itu mohon penjelasannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan berhubungan dengan toleransi yang sekarang ini berkembang dengan baik. Terus tetangga kita yang punya agama non datang pada saat Idul Fitri mengucapkan selamat. Terus bagaimana sebaiknya kita bersikap pada saat mereka juga merayakan ibadah mereka, hari Natal misalnya. Terus bagaimana cara kita juga memberi pengertian kepada anak kita yang agak lumayan mengedepankan logika untuk ibadah-ibadah yang semacam itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya belum pernah menemukan di dalam hadis manapun yang salat hajat dikaitkan dengan ibu kasana dengan apa gitu ya. Jadi salat hajat itu memang sunnah, boleh. Kalau kita punya hajat, kita punya keinginan apa, ya dengan sholat, terus kemudian nanti tidur, insya Allah ya kita itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Tapi memang nggak dikaitkan dengan macam-macam itu. Makanya yang kaitannya dengan agama itu harus ada tuntunannya. Agama tidak mantep-mantepan. Saya masih teringat ya ceramahnya Pak A.R. Fahrudin. Kalau ditanya saya itu nggak mantep ya. Kalau ming subhanallah alhamdulillah ming ping 30 ini ping 100 ping 90 agama itu tidak mantep-mantepan. Ning ana tuntunane apa ora? Nek ana tuntunane ya dilakoni, nek ora ana tuntunane ya aja dilakoni. Nah itu. Jadi nggak ada salat hajat dikaitkan dengan apa. Agar kita punya hajat langsung salat hajat saja. Kemudian yang kaitannya dengan toleransi, ya. Tasamuh. Karena begini, makanya saya tadi mengatakan ini kondisional sekali. Dalam satu keluarga tidak semuanya Muslim. Ada yang Kristen, ada yang Muslim. Nah, itu bisa terjadi congkrah, bisa terjadi pertengkaran yang luar biasa. Gara-gara apa? Yang non-Muslim mengucapkan selamat Idul Fitri, ya, minal aidin wal faizin, bahasan DE Natal orang ucapnya kurang ajar aku loh, sama teman-teman itu. Jadi itu kondisi sekali. Makanya idza arata tafal amron fatadabar ibadahu. Jadi kalau kita itu mau melakukan seperti itu ya pertimbangkanlah ya manfaat dan mudaratnya. Mungkin karena begini, saya itu melihat ya, saya punya teman yang kenceng banget mengatakan selamat Natal itu, mengucapkan selamat Natal itu haram karena akidah Anda itu masih terkikis, sudah luntur keimanan Anda hanya mengucapkan selamat Natal. Aku mikir aku mengucapkan malah keimananku saya kuati. Ya. Karena gini, orang yang seperti itu saya lihat, saya telusuri, itu karena dia itu tidak punya teman non Muslim, temennya kabeh wong Islam. Dulu lahir di pondok pesantren karena bapaknya, ibunya, mbahnya itu mempunyai pesantren sehingga lahir itu di pondok pesantren. Terus sekolah nang pondok pesantren dilanjutkan nang IAIN, dilanjutkan nang Timur Tengah, gurune kabeh Islam kabeh, ora duwe kanca Islam. Nek kowe ngucape selamat Natal ya kowe iki kurang gawean ngucape karo sapa. Tapi kalau coba dosen-dosen yang sekolah di luar sana yang punya dosen-dosen yang non-Muslim, Muslim yang Kristen, ya Merry Christmas itu hal yang biasa. Apa muni Merry Christmas terus luntur imane. Tapi kondisional, wah aku luntur ya, rek aja ngono. Kowe ora entuk, kowe haram kowe ngono. Nah, nek aku ora kok. Kondisional. Jadi seperti itu. Yang penting tasamuh ya. Yang penting jangan sampai kita itu congkras, jangan sampai kita itu perbedaan pendapat ya berujung kepada pertikaian. Gitu. Nggih, sampun mbok pilih nggih. Cekap. Jadi barangkali apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semuanya. Agama itu untuk diamalkan. Ya. Agama itu didengar dan diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Monggo nanti setelah selesai ini amalkanlah salah satu yang dicintai oleh Allah, as-sholatu alal waqtiha. Dengan as-sholatu alal waqtiha panjenengan dicintai oleh Allah. Nek panjenengan dicintai oleh Allah itu krasa, bisa doanya dikabulkan. Saya merasa dicintai oleh Allah karena apa? Saya itu lalen, super lalen. Ya. Coba kebangetan nggak nek lali? Aku wis nganggo sarung nih, aku goleki nang ndi karo bojoku ditakoni apa to Mas? Arep salat sarungku nanti ya wis tak agem to sarunge. Masker wis tak nggo tak goleki. HP nang tanganku tak goleki. Kira kelalenan banget ta itu. Gitu loh, kelalenan aku. Tas saya kecil, HP saya itu sangat sering ketinggalan di mana-mana, di taksi pernah, di airport, wah di mana-mana. Ini ora tau hilang, alhamdulillah. Sing jagake Gusti Allah iki Gusti Allah. Nah ora Allah hilang. Nang taksi, saya pernah dari airport nang taksi karena
Saya dari rapat di Jakarta itu harus rapat di Jogja di hotel mana lagi, ya. Naik taksi ke Susu, merdu nang hotel langsung rapat. Loh, bapak juga, loh, nanti teri nang taksi. Aku nang resepsionis hotel, telepon nang nganu taksi ditakoni nomor lambungnya berapa, orang ngerti, aku lali. Itu, tapi taksi perusahaan panjenengan dari mana Pak? Dari airport Pak, gini. Terus let saja taksi di Bali, dibalik ke HP saya. Lagi, ini yang mustahil, ben mustahil, tenang. Saya belanja beli di toko alat-alat kantor, alat-alat tulis itu loh. Mulai, tekan omah tak buka. Bojoku takon buka garasi ben aku rasa medun saka mobil. Loh, kok ora ono carry nang toko mau. Wah, saya kembali. Ya jauh dari rumahku kembali. Meh parkir ora iso golek tempat parkir karena ternyata toko itu kebak pit-pit karo motor. Tak delok wong berseragam SMA kabeh. Dono waduh HP-ku nanti. Nah, terus saya dari sela-sela punggung Dek, sebentar, Dek, oh ketok, nang ngarep bocah ini. Apa Pak? Ini loh ngambil. Dia disirat terus orang wiro. Ya ini loh. Padahal HP yang harganya ya rodol lumayan larang. Ya, Note 10 Plus itu kan rodol larang toh itu. Nah itu disirat dari orang kok. Iki apa? Karena itu amalan yang paling dicintai Allah saya amalkan. As-sholatu alal waqtiha, sedang apapun tak tinggal prung, meskipun orang nang masjid ini pokoknya salat gitu. Jadi ngoten, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon kepada Pak Munihi untuk doa sekaligus. Nanti setelah doa mohon Bapak Ibu tidak membubarkan diri karena ada dua pengumuman. Yang pertama berita lelayu, yang kedua infak, yang ketiga pembagian doorpress. Terakhir pembagian doorpress supaya Bapak Ibu tetap ada di sini. Monggo Pak Munihi. Monggo kita ndonga sesarengan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ul qaribun mujibud da'wat. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aril batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa la dzikrullahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi untuk hari ini pertemuan kajian. Oke. Ini untuk pembagian doorpress-nya, ibu-ibu. Siapa yang dapat monggo silakan. Alhamdulillah meriah sekali. Ya. Doorpress-nya. Salaman dulu. Matur nuwun. Amin.
aku iso ono sing gelem ora aku. Ya kan yo. Tak setrol. Berarti nganggene ora cetok ngene iki. Yo lah. Pokoknya ke sana. Oke. Pak Yus. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Oke, sahabatku, selesai dari pengajian. Kita langsung ke Pak Aisyah.